Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan narasumber saya terkait dengan toleransi dan persatuan, kunci harmoni dalam masyarakat multikultural. Terdapat 6 pertanyaan. Sebelumnya, Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Lina. Oke, Ibu Lina, terdapat 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa makna toleransi bagi Ibu dalam kehidupan masyarakat yang multikultural seperti lingkungan kita? Makna dari toleransi. Maknanya biar hidup tenang, tentram, dan damai. Oke. Mengapa Ibu menilai bahwa toleransi itu penting? Toleransi itu penting biar antar sesama warga saling mengasihi. Oke, terima kasih Ibu. Menurut Ibu yang pertanyaan ketiga, siapa yang memiliki peran penting untuk menumbuhkan semangat persatuan dan toleransi? Semua masyarakat. Oke. Pertanyaan keempat, kapan biasanya konflik atau gesekan sosial cenderung muncul dan bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi agar tidak merusak persatuan? Ketika ada rapat masyarakat, suka ada beda pendapat. Cara menyikapinya harus mau menerima pendapat orang lain. Oke, kita ke pertanyaan kelima, Ibu. Di mana biasanya Ibu melihat praktik nyata toleransi dan kerjasama antar warga yang bisa menjadi contoh bagi generasi muda? Contohnya kerja bakti, gotong royong di lingkungan masing-masing. Iya, benar sekali. Yang keenam, bagaimana cara paling efektif menurut Ibu untuk membangun dan menjaga toleransi agar masyarakat tetap hidup rukun dalam keberagaman? Saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatan Sama-sama. wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Said dari kelas 10C. Mengingatkan kepada Umi. Apa makna toleransi dan persatuan bagi Bapak Ibu dalam kehidupan masyarakat yang multikultural seperti lingkungan kita? Apa pertanyaannya? Apa makna toleransi dan Toleransi jadi menumbuhkan rasa saling menghormati, gotong royong, terus yang persatuan bagi Bapak Ibu dalam kehidupan masyarakat multikultural. Jadi kan kalau di kehidupan kita kan di bertetangga itu kan ada yang orang Betawi, ada orang Jawa gitu ya. Jadi dengan kebudayaan yang berbeda-beda, tapi kita masih bisa rukun, masih bisa menghormati kebudayaan masing-masing. Jadi tumbuh rasa saling tolong menolong dan persaudaraan. Untuk yang kedua, mengapa Bapak Ibu menilai toleransi itu penting untuk menjaga keharmonisan di tengah perbedaan suku, agama, atau budaya? Penting karena kan untuk menjaga saling saling bertoleransi, saling seperti saudara, karena untuk menjaga kerukunan. Jadi memang harus sama-sama saling menghormati kebudayaan masing-masing. Yang ketiga, ada siapa saja yang menurut Bapak Ibu memiliki peran penting dalam menumbuhkan semangat persatuan dan toleransi di masyarakat? Yang berperan penting untuk menumbuhkan toleransi, sebenarnya semuanya itu harus punya peran, semuanya harus bisa saling mendukung. Tetapi dalam hal ini biasanya dimotivasi oleh Bapak RT gitu kan, dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan kayak kerja bakti bareng-bareng atau arisan bareng-bareng, terus apa yang membuat kerukunan bersama gitu diprakarsai oleh Pak RT-nya. Oke, lanjut. Nomor 4, ada kapan biasanya konflik atau gesekan sosial cenderung muncul dan bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapinya agar tidak merusak persatuan? Namanya bertetangga pasti ada aja kan yang bersilang pendapat, seperti kayak misalkan kerja bakti misalkan, terus padegot mampet, jadi saling salah-salahin atau bagaimana, dan itu menyikapinya ya
karena itu untuk kepentingan kita bersama, ya ayo gitu membersihkan gotnya bareng-bareng, kerjasama seperti itu. Ya, kelima, ada di mana saja Bapak Ibu melihat praktik nyata toleransi dan kerjasama antar warga yang bisa menjadi contoh bagi generasi muda. Kayak event-event 17 Agustus ya, diadain lomba, jadi tumbuh kebersamaan, tumbuh saling support, atau kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan-kegiatan itu tadi, kerja bakti, gotong royong. Kalau misalkan ada tetangga yang ada acara atau hajatan dan lain sebagainya, saling berpartisipasi itu. Yang terakhir, ada bagaimana cara paling efektif menurut Bapak Ibu membangun bagaimana cara paling efektif menurut Bapak Ibu membangun dan menjaga toleransi agar masyarakat tetap hidup rukun dalam keberagaman? Cara paling efektif membangun, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara paling efektif menurut Bapak Ibu membangun dan menjaga toleransi agar masyarakat tetap hidup rukun dalam keberagaman? Ya itu, saling menghormati aja, saling bekerja sama, saling menghormati. Jadi kalau misalkan ada ketidakpahaman dan lain sebagainya atau yang mau ditanyain, kan ada Pak RT sebagai penengahnya. Ya, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Satria Ramadan dari kelompok 5. Kali ini saya akan mewawancara yang bertema toleransi dan persatuan kunci harmoni dalam masyarakat multikultural. Dan hari ini saya akan mewawancara Bapak dari mantan Ketua RT. Bapak izin sebelumnya siapa namanya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Roni Purwanto. Saya Ketua RW 005 daerah Campedak. Oke, baik Bapak, maaf nih malam-malam saya izin wawancara Bapak nih, maaf ganggunya. Saya mau wawancara Bapak mengenai topik dari saya tadi, yaitu toleransi dan persatuan kunci harmoni dalam masyarakat multikultural. Langsung saya Bapak, yang pertama, menurut Bapak nih, apa makna toleransi dan persatuan bagi Bapak dalam kehidupan masyarakat yang multikultural seperti di lingkungan kita di wilayah Campedak ini, Pak? Baik, menurut saya toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain, sesama warga, dan juga sebagai kunci untuk menjalin persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Itu saja. Oke, baik, berarti toleransi ini di lingkungan kita sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan ke depannya, Pak? Iya, betul. Sangat penting sekali karena kita hidup bermasyarakat tentunya tidak bisa terpisahkan dari beraneka ragam suku, bangsa, agama, dan juga kepercayaan, sehingga toleransi itu sangat penting untuk kita jaga dan kita kembangkan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya ada, mengapa Bapak menilai toleransi itu penting untuk menjaga keharmonisan di tengah perbedaan suku, agama, atau budaya? Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa toleransi sangat penting karena kita hidup di masyarakat dari berbagai macam suku, bangsa yang mereka mempunyai kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda-beda, sehingga perlu ada sikap saling menghormati satu sama lain sehingga kerukunan itu bisa terjalin. Oke, baik. Selanjutnya, menurut Bapak nih, siapa saja yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan semangat persatuan dan toleransi di masyarakat? Harusnya setiap warga masyarakat berperan penting dalam menumbuhkan sikap toleransi ini. Namun menurut saya aparat pemerintahan baik dari tingkat RT, RW maupun lingkungan semuanya juga harus berperan serta supaya toleransi ini berjalan dengan baik. Jadi menurut saya semua warga masyarakat maupun aparatnya juga harus mempunyai peran yang penting ya. Nah, untuk di daerah Campedak ini, apakah ada keanggotaan Karang Taruna, Pak? Ada, tentunya ada, karena ini merupakan salah satu organisasi yang wajib kita bangun dan lestarikan untuk menjaga dan juga membina masyarakat dan juga pemuda di lingkungan kita. Baik. Selanjutnya, menurut Bapak, kapan biasanya konflik atau gesekan sosial cenderung muncul dan bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapinya agar tidak merusak persatuan?
Biasanya di lingkungan kita isu-isu itu muncul di saat misalkan ada apa namanya, kayak kemarin pilkada gitu ya, kemudian ada acara-acara keagamaan yang itu kadang setiap orang punya pandangan berbeda-beda sehingga menimbulkan konflik dan perpecahan. Itu yang sering terjadi di lingkungan kami, itu biasanya politik, keagamaan, dan juga hidup masyarakat itu yang sering menjadi pemicunya. Nah, Bapak juga pastinya sebagai mantan ketua RW, pastinya Bapak bisa melerai itu semua ya Pak? Ya, karena kita intinya adalah kita sebagai aparat pemerintahan kita harus netral ya, kita bisa melihat mana yang baik, mana yang benar, dan kita juga harus bisa menjadi penengah di antara warga. Kuncinya itu tidak memihak satu sama lain. Oke, baik. Selanjutnya Bapak, di mana saja Bapak melihat praktik nyata toleransi dan kerjasama antar warga yang bisa menjadi contoh bagi generasi muda? Contohnya banyak sekali ya yang terjadi di lingkungan Campedak. Contoh yang paling mudah adalah kegiatan gotong royong yang biasa kita lakukan sebulan sekali. Kemudian kita juga membangun sarana-sarana seperti misalkan pos RW. Kemudian juga kita mengadakan acara siskamling yang bergantian, dan masih banyak bentuk-bentuk kegiatan yang mendukung toleransi ini. Oke, baik. Bapak, yang terakhir, bagaimana cara paling efektif menurut Bapak untuk membangun dan menjaga toleransi agar masyarakat tetap hidup rukun dalam keberagaman? Menurut saya yang paling efektif adalah seringnya kita bersosialisasi dengan masyarakat gitu ya. Jadi satu sama lain masyarakat saling kenal, kita bikin acara-acara kumpul-kumpul sehingga satu sama lain saling mengenal, dan itu bisa menumbuhkan sikap toleransi satu sama lain. Oke, Itu aja. baik Bapak, sebelumnya terima kasih banyak, maaf mengganggu waktunya. Semoga apa pendapat Bapak tadi yang telah Bapak sampaikan, semoga untuk para penonton semoga bisa menerimanya dengan baik, dengan cermat, dan bisa melaksanakan atau menjalankan apa yang sudah Bapak bicarakan tadi di lingkungan kehidupan kalian masing-masing. Terima kasih Bapak sebelumnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna toleransi dan persatuan